403, klik tombol cek. Nah, inilah dia hasilnya. Oke, tahap pertama dulu kita siapkan database-nya. Di sini saya sudah ambil ini datanya. Di bagian satu ada judulnya semua. Di sini ada kosong-kosong. Ini untuk nilai agama. Yang dua ini pengetahuan. Yang dua lagi keterampilan. PKN, pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya. Begitu seterusnya ya. Kemudian saya mau menyisipkan satu buah kolom di sebelah kiri ini. Di sini akan saya buat untuk NIS. Saya mau ngambil data nanti berdasarkan NIS ya, NIS-nya. Jadi perlu diketahui juga ini saya ambil berdasarkan aplikasi ini ya. Yang dibuat Pak Puramanto. Jadi saya tinggal pilih di ranking. Jadi saya tinggal copy paste aja tadi untuk nilainya semua. Sampai prakarya saya copy paste, kemudian saya pastikan di sini. Ini saya paste ya, saya pindahkan ke sini. Kemudian saya mau ngambil tadi NIS-nya saja langsung lagi ini ya. Saya Ctrl C, kemudian saya tempel khusus nilai saja ya, hanya nilainya saja diambil. Oke. Jadi NIS-nya di sini dalam bentuk angka ya, bukan teks ya. NIS 401 angka, 402 tidak ada huruf. Ini saya kecilkan dulu, oke. Ya. Bentuknya seperti ini. Di bagian akhir nanti akan ada keterangan naik kelas. Karena kita guru baik, naik kelas aja semua ya. Oke, itu contohnya ya. Sekarang kita mau ngetes ngambil data pakai query. Jadi masih mengambil data pakai query. Bagaimana caranya? Ini sudah ada saya buat contohnya. Yang pertama ini dulu. Key-nya diambil dari ini dia. Ini key punya saya, punya Anda pasti berbeda. Tulisan-tulisan yang di sini saya copy. Oke, saya pastikan di sini. GDID ini GDID ya, tulisan 0. Kita 0 kan saja. Select where ya. Where B. Kenapa B? Karena kita mengambil berdasarkan NIS. Karena NIS ini adalah yang nilainya unik, tidak ada nilainya yang sama. Semua beda. Where B sama dengan, karena datanya di sini dalam bentuk angka ya, 401 sampai ke bawah, maka di sini tinggal ketikkan saja mau berapa, 403 misalnya. Berarti nanti akan diambil data 403 ini semua, mulai dari 3, 403 adib sampai ke kanan, sampai ke ujung. Tapi karena kita mau misalnya mau ini bentuk teks dia, berarti harus ada petik 1 ya di awal dan petik 1 di akhir. Jadi pembedanya ya. Contohnya kita mau ngambil si adib berdasarkan nama C ya. Kenapa C? Karena nama ada di kolom C ya. Kita mau pakai petik 1 adib. Petik 1 lagi. Itulah dia caranya ya. Oke, saya kembalikan B403. Jadi saya tinggal menggabungkan saja ini semua. Ya, saya gabungkan, saya Ctrl A. Kemudian saya buka tab baru di sini, saya paste langsung go kan saja. Nanti akan ada satu buah file terdownload. Nah, ini dia datanya sudah terdownload dalam bentuk CSV. Karena diekspor dalam bentuk CSV. Ini dia, nah, ini dia. Oke, saya download, saya open, saya download lagi. Saya open, ini dia hasilnya ya. Berdasarkan 403. Tadi sesuai dengan yang ini ya. 403. Ini saya kecilkan aja dulu. Ya, select where B 403. Ini dia. Oke, 403. Saya ganti menjadi select C menjadi petik 1 div petik 1. Ya, kita coba ya pakai teks petik 1 C, Ctrl C. Paste and go. Download lagi, ada indeksnya 1 ini karena sudah ada namanya sama. Kita tunggu open.
Nah, ini dia sama ya. Ini tadi yang pertama, ini yang sudah ada dalam kurung satunya ini. Namanya. Ya. Oke. Jadi pembedanya adalah kalau ini mau diambil dalam bentuk angka, tak usah pakai petik satu. Nah, jadi B aja, B. Ininya bebas, nanti diinputkan di text box APP Inventor ya. Ini karena contoh saja tadi saya buat 403. Bisa aja 409, 408 dan seterusnya. Oke, saya buat aja kosong di sana. Nah, seperti itulah dia untuk database. Berarti kita sudah berhasil. Oke, satu lagi yang perlu diketahui di sini juga kata bagikan ini harus paling penting. Klik lanjutkan dan ini diubah ya, ubah yang pilih yang ini saja. Ini tak usah nanti dilihat orang, bisa dilihat orang. Ini aja yang tengah-tengah. Aktif siapa saja yang memiliki link, simpan. Selesai. Nanti itu baru bisa dijalankan. Saya lupa tadi ini ya. Lupa satu. Dan jika ini sudah disetting, semua ini sudah diketahui polanya, database-nya sudah tahu ini, select query-nya, berdasarkan ini juga sudah tahu select query-nya. Itulah dia. Sekarang kita menuju App Inventor. Oke, App Inventor tahap desain. Tahap kedua, tahap desain. Di sini di arrangement 1 ini saya buat ini juga logo, label, ini text box 1, ini button ya. Ini pakai horizontal arrangement ini makanya bisa di kiri kanan. Jadi text box-nya saya buat ini ukurannya terserah ini untuk latihan-latihan saja. Ketika nis Anda nanti hint-nya. Oke, nanti ketika ditekan tombol cek langsung dicek. Nah, pakai web. Komponen web itu ada di ya, tinggal dicari aja di sini web. Di mana web? Tinggal tarik ke dalam. Nah, ini tidak ada propertiesnya. Notifier-nya pun tinggal cari aja di sini notif. Di mana notifier masukkan ke dalam tidak ada pengaturan. Nah, ini saya rubah aja jadi short. Ya, yang long jadi short. Web tidak diatur. Oke, langsung ke tampilan yang kedua. Saya buat aja tablet size beragam besar. Ini image paling atas. Ini pakai horizontal arrangement juga, cuman isinya ada label 1. Ini saya buat 275 ya. Ini width-nya semua ini 275, ini 275, 275 arrangement ini semua ya. Yang ini semua arrangement ini, yang semua ini 275. Mau dirubah sesuai kebutuhan Anda silahkan. Di arrangement yang kedua ada label yang tulisannya niche. Namanya tidak perlu diketahui, jadi karena tidak diolah nanti. Yang kedua inilah LBL niche. Nanti niche akan ditempatkan di sini. LBL nama siswa, nanti nama siswa akan ditempatkan di sini. Kalau ada nanti Anda mau menambahi data, misalnya semester berapa, tahun pelajaran berapa, silahkan tambahi di sini boleh. Di bawahnya boleh. Ini juga arrangement, cuman di sini ada height-nya saya atur supaya ada jarak antara nama dengan ini. Jadi di sini ada aspek pengetahuan, berarti nanti di sini ada mata pelajarannya, ada nilai pengetahuannya berapa dan nilai hurufnya berapa. Huruf apa ya? Pakai arrangement juga. Jadi ini LBL mapel pengetahuan, LBL angka pengetahuan, LBL huruf pengetahuan. Kemudian saya kasih lagi arrangement horizontal lagi, saya buat jadi jaraknya sama kayak gini supaya ada jaraknya. Kemudian yang ini sama yang ini agak sama, cuman di sini ada dibuat namanya yang berbeda. LBL mapel keterampilan, LBL angka keterampilan, LBL huruf keterampilan. Kemudian yang terakhir adalah LBL keterangan. LBL keterangan menampilkan naik kelas dan tidak naik kelas. Ini tanda tangan kepala sekolah pakai image di dalam horizontal dengan ya seperti inilah dia hasilnya. Itulah dia. Satu lagi supaya ini bisa di scroll nanti siapa tahu layarnya kepenuhan sampai ke bawah berlebih, ini saya pakai di sini lagi. Ini induknya vertical arrangement dan ini ada satu namanya vertical arrangement with scroll ya, scroll, ada scroll. Jadi nanti ketika penuh sampai ke bawah masih bisa di scroll ke atas. Jadi kalau nggak bisa scroll, yang nilai yang di bawah nggak nampak-nampak ya. Oke, saya buat seperti itu pakai scroll. Jadi semua item-itemnya ini masukkan ke dalam yang ada scrollnya. Oke, itulah dia untuk desainnya. Satu lagi, jangan lupa yang pakai
HTML dibuat checklist HTML ya. Mau tulisannya diperbesar, buat font size-nya 16. Silahkan dibuat seperti itu ya. Oke. Lanjut ke bagian blok. Blok programnya bagaimana? Blok programnya ketika pertama kali screen 1 diinisialis, yang dimunculkan hanya elemen 1 true, elemen 2-nya false, ini hasil ini ya. Kemudian ketika button 1 diklik, jika kosong munculkan alert ini kita ganti menjadi nis. Nis masih kosong. Kemudian web 1 ya, klik aja di sini web. Cari di sini yang namanya URL. Kemudian ada web get. Ini dia web get screen 1 hidden keyboard. Supaya nanti keyboardnya di hidden, ini dia di screen 1. Jadi setelah diklik nanti siapa tahu keyboardnya muncul langsung di hidden kan. Kemudian join ada di join. Ya ini kalau mau nambah-nambahi silahkan klik bintang yang biru ini, tambah-tambah di sini boleh nih. Oke, saya delete saja. Oke. Jadi web 1 nah, kita buat seperti tadi yang tadi nih. Ya. Tinggal ini key-nya berapa, masukkan di sini. Ini dia. GDID-nya berapa, masukkan di sini. Oke, saya ambilkan saja key-nya tadi, saya blok ulang lagi, saya copy, saya pastikan di sini. GDID-nya GID ya, GID-nya tadi 0, tidak perlu di copy-copy. Dan select bintang where B sama dengan text box 1.1. Kenapa tidak pakai petik 1 ya? Karena ini angka ya, bukan huruf. Kecuali kalau huruf tadi silahkan. Kalau yang data yang semalam yang pakai tanda kurang-kurang itu seperti ini, pengumuman kelulusan, ini teks. Kalau data yang ini semalam teks dia, bukan angka. Ini baru angka ya, ini teks karena ada tanda kurangnya. Jadi pakai yang petik 1. Ini saya duplikat. Petik 1 dan di sini juga harus ditambahi simbol petik 1-nya. Oke. Saya abaikan aja, langsung saya delete, saya kembalikan ke normal karena kita pakai angka ya. Sudah berhasil. Nah, sekarang ketika pasangan web get adalah web got text ya. Pasangan ini harus ada nih, harus dua nih ya. Jadi ketika teksnya di get didapat, di got kalau itu. Jadi saya di sini pesan 1 2 3 4 5 6 variabel. Datanya inilah data utamanya, pakai list nanti jadi create empty list. Keterangan mapelnya itu ini keterangan nama mapel nanti ya, keterangan nama mapel ditampung pakai list teks tipe data teks. Ini juga angkanya juga tipe data teks, angka pengetahuan, huruf pengetahuan pakai teks juga. Angka keterampilan pakai teks juga, teks kosong, huruf keterampilan juga pakai teks kosong. Jadi ketika pertama kali ya kita set semua dulu kosong semua ya. Ikut dengan ini semua kita kosongkan dulu yang ini dan ini. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dan di sini 1 2 3 4 5 6 6. Oke. LBL nis-nya tidak ada ya. Kita buat saja LBL nis kosong, saya duplikat lagi LBL nama kosong, terakhir di belakang LBL keterangan kosong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas. Jadi supaya datanya dikosongkan dulu. Jadi setelah kosong, jika respon code-nya 200 berarti jika ada internet, maksudnya jika dapat datanya, maka data sama dengan list from CSV table respon content. Jadi hasilnya nanti yang ini, hasil yang di-download tadi langsung akan dirubah menjadi CSV table.
ya, dalam bentuk list. Jadi jika length of the list sama dengan 1, nah, tadi jika ini dia, jika datanya 1, nah, ya, ini saya blok 1, berarti data tidak ditemukan. Nah, jadi saya undo aja. Jika datanya ada 2, maka data ditemukan. Jadi ada else. Nah, itu else ya. Di else-nya apa? Jika data ditemukan, kita proses. Kita proses langsung NIS-nya ini mau kita ambil. NIS-nya ini mau kita ambil, kita letakkan di LBL NIS. Oke, biar gampang, mudah-mudahan bisa dicermati. Jadi ini NIS-nya yang 403 ini ada di database indeks yang kedua. Ini indeks ke-1, indeks kedua. Kemudian di indeks kedua ini 403 ini ada juga di indeks yang kedua 1 2. Makanya di sini rumusnya dengan select list item list dari select list global data indeks yang kedua ini tuh diambil lagi indeks yang kedua yang ini. Jadi 403 akan ditempatkan di LBL list. Kalau untuk LBL nama ya ini dia masih di list yang kedua, indeks yang kedua, tapi di bagian indeks yang kedua ini di bagian indeks yang 1, 2, dan 3. Jadi rumusnya seperti ini. Mudah-mudahan dipahami. Ya. Langsung ke menampilkan mapel. Ini pakai formula ini, panjang dia datanya ya. Jadi for each number dari 4 ke length of the list data indeks kedua dikurang 1. Jadi mulai dari 4. Kenapa 4? Karena nilai agama ini mulai dari indeks yang keempat. Kemudian kenapa sampai length of the list kurang 1? Jadi sampai dengan banyak data yang di sini dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena sampai di sini aja, yang ini tidak diikutkan naik kelasnya ini. Ya, makanya dikurangi 1. Kemudian by 4. Kenapa pula by 4? Kenapa by 4? Jadi dia stepnya, kalau di apa dia step 4 dia ya, langkah-langkah 4. Jadi begini, ini di 4. Nanti nilai PKN di sini lagi. Saya kasih kuning aja dulu. PKN di kuning lagi. Bahasa Indonesia di sini lagi. Di sini lagi. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itulah polanya mengapa saya buat sini. Jadi kalau bentuk database Anda berbeda dari sini, silahkan aja ikuti polanya bagaimana. Nah, kemudian sudah pas, if number sama dengan 4, kenapa saya buat itu? Supaya nanti jika data yang pertama ditemukan, jika number yang pertama ditemukan, nanti buat seperti ini, join BR-nya di akhir. Nanti jika berikutnya ada lagi, ini ditambahi. Jadi nanti bentuk tampilannya nanti bagus ke bawah. Nanti kalau nggak dibuat seperti ini, nanti tampilannya akan jelek ke bawah nanti. Agak lebih rumit jadinya ya. Silakan nanti coba-coba. Oke. Jadi silakan di join, ambil indeks yang ini. Kita mau ambil ini. Indeks 1 berdasarkan nomor 4. Ini agak rumit ya dipelajari ya. Jadi fungsi rumus yang ini adalah hanya ingin mengambil ini BR ya, fungsi yang rumus ini dan rumus ini ya. Hanya ingin menambil ini dan akan ditempatkan nanti di LBL mapel pengetahuan serta LBL mapel keterampilan, karena pengetahuan dan keterampilan sama mapelnya. Itulah fungsi dari rumus yang ini. Nah ya yang itu ya. Ini mengambil nilai angka pengetahuannya. Ya. Saya ganti warnanya. Ini yang ini ya. Saya undo. Yang kuning ini. Kalau tadi ini mapelnya, yang pertama tadi yang ini mengambil nilai yang ini.
step 4 ya. Kemudian mengambil nilai hurufnya ini. Nilai hurufnya ini pakai yang ini. Ada plus 1. Nah, jadi 4 tambah 1 ya ini 5. Ini apa nih ya? Tambah 1 ya ini. Ini tambah 1 ya ini. Itu ya dia. Mulai dari yang ini dan yang ini. Oke, ini dia. Kemudian nilai keterampilannya yang ini plus 2. Ini dia ya. Plus 2. Keterampilannya plus 2 juga. Jadi nilai hurufnya plus 3. Dan ini juga plus 3. Nah, jika sudah selesai di for each-nya, maka kita tampilkanlah dia. Nilai ini, mapelnya, ininya, ininya. Dan keterangan diambil dari indeks yang terakhir, length of the list. Jadi, terakhir ya. Diambil dari ini dia, indeks kedua di bagian yang terakhir. Itulah diartikan rumus yang ini. Sekarang mari kita testing AI Companion. Sebelumnya saya buka dulu. Ribet kali. Oke, sudah saya testing pakai AI Companion. Kita buka, bukan ini katanya ya. Kita mau cek pakai NIS si Adip tadi 403. Klik tombol cek. Nah, inilah dia hasilnya. Kita lihat bahasa Inggris angkanya 75 pengetahuan. Pas ya. 75. B hurufnya keterampilannya 79. Keterampilannya ini oke, kita lihat keterangan naik kelas. Prakaryanya 72B. 72B paling atas. Keterampilannya 91. Nah, itu dia. Jadi begitulah dia cara menampilkannya ya. Oke, nah beginilah contohnya ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Oke, sebagai tambahan permintaan katanya minta link download PDF. Di sini sudah ada saya buat PDF-nya 123, ini nomor 123, nanti walaupun nanti saya copy pastikan aja. Nanti tinggal klik kanan, bagikan, nanti tinggal copy linknya, pindahkan di ujung. Seperti ini saya buat link download, semua ini link download. Yang sama, tinggal pastikan saja semua di sini. Formatnya semua sama ya. Walaupun di sini agak lebih panjang, agak lebih pendek ya. Oke. Seperti itu. Jadi yang aplikasi kita yang sudah ada di MIT App Inventor saya pindahkan ke Codeluar karena di App Inventor tidak ada fungsi download, di Codeluar ada. Jadi tinggal di desain, saya masukkan button 1 di sini, saya kasih namanya button download. Kemudian di sini saya tempatkan satu buah label lokasi download nanti untuk menunjukkan lokasi downloadnya di mana. Kemudian di sini saya cari download. Ini dia, tinggal saya drag, masukkan ke dalam. Ini dia komponennya download, tidak perlu dilakukan aturan apa-apa, silahkan seperti itu. Kemudian masuk ke bagian blok. Nah, di bagian blok akan ada berubah di sini ya. Seperti di sini length of the list kurang 2 karena yang di ujung 2 ini tidak ikut ya untuk memproses nilai ini tadi nilai. Jadi di sini sudah langsung kurang 2 karena kita ada bertambah ya. Kemudian di sini aja yang berubah, saya cek lagi dulu. Di sini berubah, yang ini kurang 2. Kemudian untuk keterangannya harus pakai kurang 1 ya, karena ini terakhir untuk mengambil keterangan di kurang 1. Oke, itu dia. Oke, kemudian ya, saya tambahkan satu di sini URL sama dengan empty. Kemudian set global
Ini ya, ambil URL-nya ini di bagian akhir. Nah, di sini nanti length of the list terakhir. Oke, sudah itu ini maksudnya mengambil URL. Kemudian di URL-nya ini kita replace. Kita replace kata ini menjadi ini yang ada di URL-nya. Yang ini di replace menjadi ini. Nanti tinggal cari aja sini direct link Google Drive. Nanti ada contohnya nih satu. Ini tinggal saya bagikan, saya salin. Nanti di sini ada, pastikan saja, klik ya. Jadi inilah link drive-nya. Jadi kalau direct link-nya ini ada nih formatnya, nanti tinggal cari aja di sini. Ini tinggal copy pindahkan sini. Jadi replace, kemudian di ujungnya ini jika ada kata-kata ini replace menjadi empty. Jadi set download download URL menjadi global URL. Jadi ini diambil, dirubah, replace, baru masukkan ke sini. Kita hasil downloadnya kita save menjadi hasil rapot .pdf ini default. Kalau mau dirubah silahkan. Kemudian kita download, mulai langsung tek, begitu diklik lakukan ini semua, langsung download. Ketika selesai complete, maka LBL lokasi akan menunjukkan path-nya di mana path-nya itu. Kemudian jika notifikasi diklik, maka nanti akan hasil downloadnya akan di-show. Jadi begitulah dia. Dan sudah saya testing pakai AI dan berhasil. Silahkan teman-teman buat mendownloadnya seperti itu. Jadi untuk membuat file PDF-nya tadi saya udah buat kayak gini ya, file, save, export, create. Nah, ini PDF capek juga salah satu. Jadi silakanlah dibuat seperti itu. Demikian untuk tambahan download.